Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Game semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Di akhir pekan ini berjumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini Kak Agus ingin memberikan tips cara menyikapi wabah corona sesuai dengan ajaran Islam. Pastinya adik-adik semua tetap belajar kan meskipun tidak masuk sekolah. Mengingat situasi dan kondisi seperti ini, adik-adik harus tetap waspada dan menjaga kesehatan. Tetap semangat belajar meskipun di rumah dan keluar rumah hanya seperlunya saja. Fenomena wabah virus corona atau COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya dan telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia, mulai dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya di daratan Asia, hingga ke Italia, Prancis, dan Eropa. Dan beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kasus virus corona telah menjangkit 2 warga Indonesia. Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan, yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu, tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh ataupun haji guna mengantisipasi tersebarnya wabah virus ini. Menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut beberapa tips yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan pada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penjaga. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 64, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Berlindung kepada Allah ini bisa kita lakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Nabi SAW. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung pada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dengan skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakai dari makan makanan yang sehat yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. HR Bukhari dan Muslim. Ketiga, bertawakallah kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepada Allah karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitinya, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun jika seseorang bisa mati jikalau memang sudah ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Yang terakhir nih, yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obatnya yang diturunkan bersamanya. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka Ia menciptakan pula penyembuhnya. Maka berobatlah. HR Ahmad. Demikian beberapa tips dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar supaya senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar senantiasa menjaga negeri kita yang tercinta Indonesia dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit yang mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini, dan mudah-mudahan virus ini segera hilang dan bisa beraktivitas, belajar, beribadah, bekerja dengan tenang seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Agus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.